hari ini generasi Z, generasi Muslim milenial misalnya, itu pasti butuh pemikiran-pemikirannya Iqbal. Nah itu gimana? Maksudnya yang menjadi spesial apa? Misal Iqbal ngomong ini ternyata yang lain juga ngomong ini. Afala tadabbarun, afala yungkilun. Lah, akal masuk di situ. Akal masuk akan memberikan penafsiran-penafsiran keagamaan sesuai dengan keadaan hari ini. Penafsiran keagamaan? Penafsiran ajaran agama. Bukan penafsiran sains. Selamat malam teman-teman semuanya, selamat datang di Buka Buku. Kita sudah ada di season 2 setelah season 1 ada 50 episode ngobrol tentang buku. 50 mas yang season 1 tahun, kayaknya 1 tahun apa 2 tahun gitu loh. Itu kan angka yang sama ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj dikasih apa sholat 50 kali itu. Nah, apa referensinya itu karena nanti obrolannya tentang untuk mistis-mistis ya. Mistis apa ya, mistis bukan yang mistis setan-setan itu ya. Iya. Sinonimnya apa ya? Sinonimnya sufi apa? Mistis. Sufisme. Sufisme, Iya. sufisme. Episode ini kita sudah bersama dengan Bapak dosen, berarti saya manggilnya Pak ya. Jadi kan kalau di kelas dipanggil Mas atau Pak? Mas dan Pak. Oh, tergantung yang manggil. Kalau mahasiswi Mas. Kita sudah bersama dengan Mas Raha Bistara. Beliau adalah seorang sekarang dosen ya Mas, Dosen. di Universitas apa saya jenis apa? Raden Mas Said. Raden Mas Said. Universitas Islam UIN ya? UIN Raden Mas Said Solo. Dosen apa Mas? Fakultas Usuluddin Mas. Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Kalau boleh mata kuliahnya apa itu yang pernah diampu? Biasanya yang berhubungan dengan filsafat Mas. Filsafat Islam, filsafat umum, Islam dan kebudayaan Jawa, filsafat ilmu, filsafat pendidikan Islam. Hidupnya nggak menyenangkan ya Mas? Jadi kan dijalani sangat menyenangkan Mas. Dulu kuliahnya berarti di situ juga atau di mana? Iya Mas, dulu kuliah dulu kan masih UN Surakarta namanya. Oh betul. S1-nya di situ ngambil konsentrasi akidah dan filsafat Islam. Tuh, kemudian lanjut ke S2-nya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, filsafat Islam konsentrasi. Dari situ dulu, kenapa kok memilih jurusan filsafat? Jangan bilang seperti siapa Pak Farudin Faiz ya, yang milih jurusan filsafat karena ngawur aja, yang jarang diambil gitu. Gitu sebenarnya hampir mirip ya Mas sama kisahnya Pak Faiz. Saya kira ya dulu itu pilihan pertama sebenarnya ada di Fakultas Syariah ya. Dulu kan saya masuk itu jalur terakhir Mas, karena memang terakhir kampus negeri Islam yang masih buka pendaftaran jalur mandiri itu di sini. Sorry, SMA-nya mondok atau pesantren Mas? Pesantren gimana? Di Brebes. Al-Hikmah 2 dulu di situ. Nah, jadi dulu ada 3 pilihan, dikasih 3 pilihan, mau di muamalah, pendidikan agama Islam, apa akidah dan filsafat Islam. Yang ngasih pilihan siapa itu? Pihak kampus. Jadi saya pilihan pertama itu pendidikan agama Islam, keduanya akidah dan filsafat Islam, ketiganya muamalah. Nah, kemudian ternyata diterimanya di akidah dan filsafat Islam. Artinya dunia akidah, dunia filsafat kan tidak asing ya? Iya, tidak. Karena di pesantren kan bergelut di bidang itu ya. Sebenarnya juga dorongan dari orang tua Mas dulu itu. Kenapa masuk filsafat? Abah saya pertama langsung kayak gini, kalau bisa ngambil filsafat saja gitu. Bah dulu nggak paham Mas apa itu filsafat, itu makanan opo gitu kan. Tapi sama abah saya wis kalau bisa ya filsafat saja, kan jarang ya orang tua hari ini menyuruh anaknya kuliah ngambil filsafat itu. Abahnya seorang kiai besar di Brebes.
Enggak juga mas. Ya biasa guru ngaji TPA di rumah gitu mas. Oke. Pak Raha ini hari ini membawa sebuah buku yang fantastis. Buku namanya apa? Alih Wahana atau apa? Apa? Konversi apa ya? Konversi ya. Iya konversi. Dari tesisnya beliau. Betul ya tesis ya? Betul mas, dari tesisnya. Judulnya dulu. Ini judul tesis ini atau di ini hampir mirip mas ya, dipoles sedikit lah. Ini memang mirip, rasionalitas mistik dalam filsafat Hudi Muhammad Iqbal. Sebentar, coba pinjam. Rasionalitas mistik dalam filsafat Hudi Muhammad Iqbal. Ada dua ini ya. Saya mau nyebut variabel, tapi kalau di dalam dunia akademis kan pengertiannya beda. Ada 2 poin. Satu, rasionalitas mistik, dan yang kedua tokohnya ini ya, Muhammad Iqbal. Terutama di dalam filsafat Hudinya. Hudi itu ini ya, apa, ego ya gak sih? Apa namanya bahasa itu? Iya, kalau di dalam kerangka sufisme ya mas, ego itu kan nanti ada 2 ya. Di dalam kacamata psikologis juga 2 ya, ego kecil sama ego besar. Lah yang di dalam ini kerangka yang saya ambil itu ego kecil, ego diri pribadi manusia itu sendiri. Sudah mulai berat. Gini aja, berangkat dari kenapa skripsinya dulu apa berarti? Skripsinya hampir sama sufisme, tetapi mengambil tokohnya Ibnu Arabi, Wahdatul Wujud dalam kacamata orientalis Hendy Gorba, Prancis. Oke. Pertanyaan yang agak ini, mahasiswa angkatan jenengan S1 atau S2 yang skripsinya dalam tanda kutip biasa-biasa aja, ada nggak? Banyak mas. Misalnya judul-judulnya apa? Misal kayak S1 dulu ya mas, karena S1 dulu lebih banyak ngambilnya ke tradisi, misal tradisi ruwat, tradisi gunungan. Nah saya pikir begini, saya kan sarjana filsafat, kenapa hasil apa namanya karir ilmiah akhir saya, kenapa saya nggak concernnya di filsafat, terutama filsafat Islam. Kalian melihat fenomena itu mas, dari kakak tingkat kemudian angkatan saya itu hampir sama gitu. Akhirnya saya mengambil alih ke itu tadi, filsafat Islam, terutama yang sufisme itu tadi. Oke, langsung ke sini mas ya. Kenapa Muhammad Iqbal? Bagi saya Iqbal itu salah satu tokoh yang memberikan toks atau apa ya, memberikan semangat dalam hidup bagi saya, terutama untuk supaya saya bisa ini mas, apa ya, bisa terus melakukan apa ya, perbuatan-perbuatan yang membawa kemaslahatan. Itu bukannya Nabi Muhammad sudah cukup? Berbeda mas, kalau Nabi Muhammad secara akademisi itu, secara literatur ya walaupun banyak ya yang mengkaji tentang personnya Kanjeng Nabi ya, tetapi kita kan lihat hari ini ya, fenomena-fenomena keberislaman hari ini. Nah, kenapa saya mengambil Iqbal ini penting? Misalnya Ahmad Syakib Arsalan dalam kitabnya Limada Ta'akhirul Muslimun wa Limada Taqaddama Khairuhum itu kan, yang salah satu yang menyebabkan umat Islam tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain itu karena ketertinggalan umat Islam dari segi sains dan ilmu pengetahuan. Nah di situ waktu itu kenapa saya mengambil Iqbal? Iqbal salah satu contoh tokoh Muslim yang berani menggerakkan gairah-gairah intelektual pada saat itu, ketika negara-negara Muslim dijajah oleh bangsa-bangsa Barat. Bukannya beliau lebih dikenal sebagai seorang apa bahasanya, penyair ya. Ya sebenarnya 2 kata ini Iqbal itu bisa disebut sebagai pemikir dan penyair, atau penyair dan pemikir. Lah bagi Iqbal kalau kita melihat 2 kata diksi ini, saya kira tidak bisa dipisahkan satu sama lain, harus menjadi satu ya? Makanya saya lebih menekankan kalau melihat Iqbal, saya lebih melihat pemikir dan penyair, bukan penyair dan pemikir. Coba elaborasi perbedaannya di mana? Ya kita bisa lihat ya, orang itu kan menjadi pemikir pasti seiring berjalannya waktu akan menjadi seorang penyair. Harus berpikir dulu sebelum dia menjadi seorang penyair, kan harus berpikir dulu. Betul. Maka yang bagi saya yang tepat itu ya, walaupun ada seperti kayak Mick Taggart itu kan dalam penelitian lebih mengedepankan
penyair dulu daripada pemikir. Kalau saya lebih condong ke pemikir dulu baru ke penyair ya, walaupun karya Iqbal yang berbau filosofis itu hanya dua, selainnya itu berbau sastrawi dan lain sebagainya. Sorry mas, aku pertanyaanku apa sopan ora ya karo dosen pertanyaannya rada liar kenapa ya mas ya? Kan ngobrol santai ya mas. Ngobrol santai, oke. Lanjut berarti. Sebelum masuk ke apa elaborasi tentang filsafat Hudi dan rasionalistik ya, saya pengen lebih ini memperpanjang di Muhammad Iqbalnya. Iya. Apa yang poin yang menarik yang bisa diceritakan yang detail mas? Kalau tadi kan masih di gagasan, masih di konseptual. Misalnya apa? Apa perjalanan hidupnya atau keberhasilannya atau karyanya atau apanya yang temuan jenengan? Iya, kalau melihat karya intelektual misalnya, saya sangat tertarik dengan Iqbal begini mas. Walaupun misalnya dia itu dulu mengambil mata kuliahnya tentang hukum, tetapi dia itu mengambil hal-hal sesuatu yang berbau filosofis. Dan seiring berjalan karir intelektualnya, walaupun pada saat itu dia menjadi seorang hakim, dia meninggalkan kehakimannya demi gerakan-gerakan yang berbau filsafat itu tadi. Misal dalam bukunya ini sesudah masa tuanya ya, misal dalam bukunya The Religion of Thought in Islam itu, The Reconstruction Religion Thought in Islam itu kan ceramah-ceramah dia yang berbau filosofis untuk membangkitkan gairah-gairah umat muslim di India pada saat itu sebelum adanya negara Pakistan. Nah, setelah itu, setelah Iqbal melakukan ceramah-ceramahnya melingkari India itu, maka dia berpikir begini bagi Iqbal. Kalau kita misalnya umat muslim tidak mengedepankan akal, itu sama saja kita nanti lari ke hal-hal yang sifatnya asketisme, sufisme yang larinya ke asketisme. Iqbal menolak hal itu. Ya walaupun saya kira secara garis keluarga ya, itu kan memang keluarga seorang sufi ternama di India pada saat itu. Betul. Tapi Iqbal sangat melarang, sangat menolak gerakan-gerakan sufisme yang larinya ke asketisme. Artinya meninggalkan dunia, dia sudah terlalu zuhud, itu Iqbal menolak itu. Bahkan dia dalam bukunya The Reconstruction of Religion Thought in Islam, dia mengatakan, kenapa Kanjeng Nabi sesudah dia mencapai langit ketujuh itu kembali ke dunia itu untuk apa? Untuk kehidupan sosial kemasyarakatan, untuk civilization, untuk peradaban. Coba kalau Kanjeng Nabi seperti para sufi, kita kan tahu ya banyak cerita-cerita para sufi itu ketika sudah sampai ke langit ketujuh dia tidak mau kembali ke dunia. Tapi Kanjeng Nabi ada visi apa? Visi membangun peradaban. Iqbal kacamatanya Iqbal begitu ya. Iya, kacamatanya kita jangan berhenti di asketis, harus lanjut membawa perubahan, membawa perdamaian, membangun peradaban. Itu penting, itu yang dibutuhkan umat saat ini gitu. Bukan malah kita itu hanya hubungan personel antara saya dan Tuhan, itu tidak bisa. Karena manusia, kita semuanya dilahirkan ke dunia ini sebagai apa? Untuk menjadi Khalifatullah fil ardh, membawa kebaikan, membawa perdamaian dan lain sebagainya. Itu yang diinginkan oleh Iqbal. Gitu. Ya, itu apa khutbahnya beliau ya. Jadi menyampaikan kayak khutbah juga ini. Kalau puisinya ada yang jenengan ingat ya, Mas? Iya, puisinya saya mengingat sedikit ya, tapi saya ini misalnya dalam Asrori Hudi saya itu teringatnya itu. Jadi kalau kata Iqbal dalam Asrori Hudi itu dia mengatakan kencangan pribadi muslimmu supaya kamu tidak luruh sebagai muslim yang sejati. Oke. Ini enaknya kita lari kemana dulu Mas? Rasionalitas mistiknya atau filsafat Hudinya? Atau jangan 30 menit anu aja apa? Kayak ngajar aja. Saya ini matematika ya Mas. Ya mungkin dari Hudi dulu ya Mas ya. Boleh. Boleh. Jadi kalau kita berbicara soal filsafat Hudi ya, tentang Hudi itu kan tentang tentang pribadi ya.
atau bahasanya itu kalau hari ini Sartre mengatakan eksistensialisme, bagi Iqbal itu eksistensialisme bukan hal-hal yang sifatnya material kalau kata Iqbal itu, tapi ada hubungan antara hal-hal yang sifatnya mistis dan itu ada di dalam diri kita. Hari ini eksistensialisme barat kan larinya ke hal-hal yang sifatnya material, kembali ke individualnya, bukan kembali hubungan ada unsur yang dilakukan oleh huda bahasanya itu. Kalau Tuhan itu huda dalam bahasanya Iqbal itu tadi. Nah, maka kata Iqbal itu dalam falsafah hudi itu ada beberapa poin-poin penting yang harus kita cermati supaya menjadi pribadi yang unggul atau manusia unggul. Misalnya satu, kata Iqbal itu kalau kita ingin menjadi pribadi yang unggul, yang hebat, menjadi manusia sempurna, harus melakukan yang namanya waktu itu isak mahabbat namanya, atau cinta kasih. Itu bahasa India ya? Itu bahasa Parsi, Mas. Parsi ya? Bahasa Parsi. Saya tidak asing mendengar muhabbat itu. Iya, karena kan dulu kan bahasa Parsi, Mas, daerah sana bahasa Parsi. Jadi hari ini kalau kita sudah tertinggal yang namanya cinta kasih, ya sudah, pribadinya sudah luntur. Karena itu elemen pertama yang membuat manusia itu menjadi utuh itu ya antara cinta kasih itu tadi. Makanya misalnya kalau Tuhan itu memiliki sifat Ar-Rahman itu kan kita juga harus bisa, kata Iqbal itu harus bisa menjelmakan sifat-sifat Tuhan itu di dalam diri kita. Sorry, Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman itu implikasinya bisa harus diimplikasikan oleh diri kita di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Itu namanya isak muhabbat itu tadi. Itu, Mas. Yang kedua, saya kira yang harus kita pahami adalah ada yang namanya kasbi halal, Mas. Kasbi halal itu kalau kita ingin menjadi manusia yang unggul, kita harus melakukan namanya segala sesuatu pekerjaan yang ingin kita lakukan itu dengan jerih payah kita sendiri. Itu bukan atas bantuan orang lain. Semakin kita meminta bantuan orang lain, itu berarti semakin kita kehilangan kedirian kita, kata Iqbal. Kayak bantuan paman itu juga ini berarti ya, jadi cawapres itu aja. Nah, itu nanti dibahas di ini pembentukan milad Islam oleh Iqbal. Cawapres dibahas politiknya, bukan cawapresnya itu. Oke. Itu makanya kalau hari ini misalnya dalam hal apapun, kalau kita ingin menggapai apapun, kalau dibantu oleh bukan atas jerih payah sendiri, itu berarti sifat-sifat kedirian kita sudah mulai luntur. Resikonya apa kalau misalkan sifat kedirian luntur? Risikonya sudah kita sampai kapanpun akan berpangku tangan meminta bantuan kepada orang lain. Sisi perjuangannya kurang ya? Sisi perjuangannya kurang. Harusnya sebagai Khalifatullah fil ar itu, ya kita harus melakukan segala sesuatu dengan jerih payah kita sendiri dulu. Namanya kita Khalifatullah fil ar kan apapun yang kita lakukan itu dengan jerih payah, himma, semangat, ya dari dalam diri kita sendiri. Iya, betul, bukan malah meminta bantuan orang lain. Betul, itu yang khalifah yang kita minta itu berarti ya. Terus yang ini ada poin ketiga, sifat yang memperlemah hudi. Ada husn dan khauf. Saya anunya bener nggak spelling? Oh ya, apa itu husn khauf itu apa itu? Iya, kalau tadi kita berbicara soal memperkuat hudi dan kemudian ada juga sifat-sifat yang memperlemah hudi. Artinya kita itu tergantung dengan memiliki sifat ketakutan dengan masa lampau dan memiliki sifat ketakutan dengan masa yang akan datang. Itu huzn itu masa lampau, khauf itu masa yang khawatir, masa yang akan datang. Itu justru memperlemah. Ini ini bukannya normatif ya. Saya tidak mendiskreditkan Iqbal, tentu beliau luar biasa. Cuma saya pengen dengar penguatannya. Yang disampaikan ini bukannya tadi kayak normatif, misalnya kayak kalau di Henry Marang Piring itu filosofi teras itu jangan, misalnya kayak nggak usah khawatir, raihlah yang kamu bisa raih, yang nggak bisa itu nggak usah dipikirin. Bukannya normatif. Terus yang menjadi luar biasa apanya? Saya kira begini, Mas. Itu kan yang saya kira tidak normatif ya, karena kan hari ini misalnya orang-orang itu kan kita itu khawatir dengan masa yang akan datang ya. Misalnya
Kita kan khawatir, oh besok itu saya mau jadi apa. Bagi Iqbal nggak usah berpikir seperti itu. Bagi Iqbal, lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Tunjukkan dirimu bahwasanya kamu bisa menggapai masa yang akan datang itu tadi. Kadang kita khawatir, oh ya, atau misalnya khawatir dengan masa yang lalu misalnya, oh ya kemarin kok saya melakukan keburukan misalnya. Itu kan kita masih terbayang-bayang hal itu. Bagi Iqbal, sudah, kamu nggak usah memikirkan hal itu. Bagi Iqbal, lakukan apa yang kamu bisa lakukan hari ini untuk kebaikan. Oh iya, maksud saya pesan-pesan itu kan universal, artinya bisa ditemukan di filsafat yang lain. Misalnya kayak siapa? Jawa gitu, Rasul Ki Ageng Surya Mentara kan kayaknya pernah menyinggol tentang itu. Nah itu gimana? Maksudnya yang menjadi spesial apa? Misal Iqbal ngomong ini, ternyata yang lain juga ngomong ini. Ya itu kan irisannya, ini kan nanti irisannya itu larinya ke sufisme, Mas. Seluruh tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh sufisme pasti akan berbicara soal itu. Cuman perbedaan diksinya. Gitu. Aku ketok ngeyel ya, Mas. Perbedaan diksinya. Ono mahasiswa sing ngeyel ngene iki ora? Oke, Mas. Oke juga kan? Ya kalau sifat kritisnya jalan. Ya itu kan nanti ini, Mas, seluruh tokoh-tokoh pasti akan berbicara soal itu, Mas. Terkait dengan kecemasan itu tadi. Ya, apalagi kalau kaitannya ngomong wong akeh gitu. Kan tentu yang disampaikan juga yang mudah dicerna. Iya, beda kayak misalnya siapa skripsinya jenenge tadi siapa? Ibnu Arabi. Kan wong sing rodok dhuwur sithik lagi iso itu kan. Lagi iso menangkap. Ini Mas, kalau ada poin Hudi dalam dimensi waktu, saya tertarik ini. Maksudnya hubungannya dengan waktu itu seperti apa? Iya, jadi gini, Mas, kalau kita berbicara soal Hudi dalam dimensi waktu, kita itu kan pribadi kita itu kan akan terus, namanya kata Iqbal itu harus menegang terus. Artinya menegang itu kita harus apa namanya bekerja terus untuk kebaikan. Bahasanya itu di kita itu harus selalu melakukan yang namanya fastabiqul khairat. Kebaikan-kebaikan itu akan apa namanya datang dengan sendirinya kalau kita bisa berasimilasi dengan waktu-waktu itu tadi. Misalnya kalau hari ini kita tidak melakukan kebaikan, kita mengendurkan Hudi kita gitu kan. Ya sudah, hari ini saya malas ngapa-ngapain. Itu ada waktu-waktu yang terbuang untuk melakukan kebaikan itu tadi. Gitu ya. Kalau hari ini misalnya kita terus berbuat baik, maka kebaikan itu akan ada di dalam diri kita secara otomatis. Kita akan memberikan kemaslahatan untuk umat itu tadi. Tapi kalau hari ini misalnya, oh saya kemarin sudah berbuat baik kok, ngapain saya harus berbuat baik lagi gitu kan. Justru itu memperlama Hudi itu tadi. Waktunya akan terbuang sia-sia. Karena kalau kita memang diutus menjadi khalifah misalnya, ya sudah, kamu selalu berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan terus, jangan sampai ruang dan waktu itu tersisa terbuang sia-sia itu, Mas. Oke. Itu yang dia Iqbal. Langsung masuk ke ininya aja, Mas. Rasionalitas mistiknya. Nah, kalau tadi jaringan yang bilang Hudi itu kan kayaknya kan cenderung ke fisik, ke material. Berbuat baik kan ada perilaku yang kelihatan yang tampak. Nah, kenapa ada poin rasionalitas mistik di mananya? Iya, jadi begini, Mas. Hari ini kan teman-teman memahami mistik itu kan sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan akal dan lain sebagainya. Sebenarnya yang diinginkan oleh Iqbal itu, kerangka rasionalitas mistik itu adalah experience religion yang bisa dinalar dengan akal. Misalkan begini, kalau kita misalnya ingin mengingat Tuhan, berkontemplasi dan lain sebagainya, itu kan nalarnya jalan, akalnya jalan. Oh ya, saya ingin melakukan yang namanya hal-hal sifat ingin bertemu Tuhan, misalnya kayak kelompok-kelompok toreko itu membaca la ilaha illallah 1000 kali, itu kan dengan nalar, oh saya ingin berjumpa dengan Tuhan, berkontemplasi. Artinya akalnya berjalan, bukan hanya urusan dauk, urusan intuisi, tapi akalnya berjalan itu tadi. Makanya di dalam kerangka rasionalitas mistik itu nanti ada 3 term yang digunakan. Satu itu nalar gitu kan, ini kayak kuliah gitu. Kedua itu akal, dan ketiga itu intuisi. Oke, intuisi
jelas pemilahannya lah, bedanya nalar sama Oke, nalar itu adalah dia itu benda yang bisa menangkap hal-hal yang sifatnya material. Itu nalar. Yang dikatakan Iqbal poin kedua, akal itu adalah fungsi kedudukannya sebagai kita hudi itu bisa mencerna hal-hal yang sifatnya religiun, ajaran agama. Makanya nalar ini, akal ini fungsinya sebagai kedudukan mencerna ajaran-ajaran risalah keislaman. Nah, misalnya begini Mas, saya contohkan. Ketiga term ini akan berguna misalnya begini. Oh ya, kita akan menangkap fenomena hari ini misalnya apa? Terjadi banjir bandang. Oh berarti alam ini sedang mengalami. Oh kita harus yang namanya afala tadabbarun, afala yaqilun. Lah, akal masuk di situ. Akal masuk akan memberikan penafsiran keagamaan sesuai dengan keadaan hari ini. Penafsiran keagamaan? Penafsiran ajaran agama. Bukan penafsiran sains? Bukan penafsiran agama yang ada di dalam Al-Quran. Makanya misalnya kalau kita menggunakan termnya Fazlur Rahman misalnya, itu kan ada teori namanya double movement. Artinya ayat itu yang ada di dalam Al-Quran itu harus dikontekstualisasi. Lah, fungsinya akal, kedudukan akal itu mengkontekstualisasikan ayat-ayat itu tadi. Lah, baru nanti intuisi masuk, meluruskan apa yang kamu kontekstualisasikan pas atau tidak, nanti intuisi yang memvalidasi itu. Itu makanya kata Al-Ghazali, intuisi itu hal-hal yang bisa menangkap kebenaran ilahi. Itu makanya Iqbal juga mengatakan itu, intuisi adalah objek yang bisa menangkap kebenaran dari Tuhan itu tadi, yang memvalidasi akal itu tadi nantinya. Itu. Oke, pusing saudara-saudara. Ini aja apa, sebelum nanti kita ngobrol di seputar ini ya, saya pengen diakhiri dengan ini aja Mas. Jadi penelitian jenengan ini pengen bicara tentang apa sebenarnya, pengen menguak apa, terus masih kontekstual nggak sekarang? Karena kalau tadi melihat apa pesan-pesan yang disampaikan Iqbal tadi kayaknya untuk generasi Z misalnya, untuk orang mempan masuk. Nah, bagaimana cara mengkontekstualisasikannya? Berarti 3 pertanyaannya. Wah, kayak dosen pembimbing. Itu saya kira begini Mas, apa yang dicanangkan oleh Iqbal itu pasti dia akan berbicara tentang hal-hal yang sifatnya kontekstualisasi itu tadi Mas. Misalnya begini. Tadi sampai mengatakan ya, kenapa saya mengambil Iqbal itu ya? Ya bagi saya, hari ini generasi Z, generasi Muslim milenial misalnya, itu pasti butuh pemikiran-pemikirannya Iqbal. Karena Iqbal itu mengatakan dia tidak pengen kalau misalnya umat Islam hari ini luruh. Hari ini umat Islam itu luruh dengan pemahaman keagamaan. Fikih stuck di situ, tidak melakukan gerakan pembuka pintu ijtihad. Iqbal mengatakan sejak dulu, ayo kita melakukan namanya ijtihad. Tapi nyatanya para ulama-ulama itu menutup pintu ijtihad. Itu kayak poligami aja. Maksudnya poligami itu boleh, ini cuma rawani. Kalau ijtihad itu dibuka, ayo ijtihad, tapi nggak ada pembaharuan. Iya, makanya itu. Lah, saya kira begini Mas, seluruh kata Abdul Hadi WM ya, yang paling pas hari ini kampus-kampus Muslim di Indonesia paling pas itu menggunakan gerakan pemikiran, term-term pemikiran yang dikembangkan oleh Iqbal. Itu kata Abdul Hadi WM. Dan saya mengakui hal itu. Misalnya kalau kita lihat di masyarakat misalnya, butuh orang-orang intelektual yang dari kampus itu memahamkan pemahaman keagamaan yang sifatnya pembaharuan. Karena tadi kan di tesis saya yang terakhir itu bagaimana reinterpretasi rasional mistik itu di dalam gerakan Muslim di Indonesia itu kan. Mereka butuh di satu sisi misalnya kelompok-kelompok yang mengamalkan thariqah ini butuh rasionalisasi apa yang mereka amalkan. Lah, yang bisa merasionalisasikan ya kelompok-kelompok akademisi itu tadi. Menurut kelompok akademisi butuh, tapi yang sudah nyaman dengan ritual thariqah kan
kita sudah ketemu kok, ngapain di rasionalisasi segala. Kalau begitu gimana cara mempertemukannya? Lah itu begini, kalau kata Iqbal, kalau kita kembali ke term Iqbal itu tadi ya, yang disebut manusia sempurna itu kan nanti ada dua term penting. Satu disebut dengan transendentalisme, yang kedua itu dengan unionisme. Unionisme. Nah, transendentalisme ini ada dua. Yang pertama itu dia sebagai wasilah doa orang-orang awam itu tadi. Yang kedua itu dia sebagai cosmic power, penjaga lingkungan itu tadi, menjaga keselarasan alam semesta itu tadi. Itu versinya Iqbal. Makanya bagi orang awam tentu butuh orang-orang untuk dijadikan wasilah supaya doa-doa mereka itu langsung sampai. Nah, yang itu bisa menjelaskan dengan kerangka itu kan orang-orang akademisi itu tadi. Kenapa kok bisa misalnya kok butuh wali ini, wali ini, wali ini? Oh, ini masuk dalam kerangka transendentalisme. Berarti dalam kata lain, peristiwa penjelasan atau peristiwa merasionalisasi ritual atau merasionalisasi peribadatan yang barangkali sudah pernah dilakukan misalnya oleh kiai-kiai atau oleh apa namanya wali-wali atau ustadz-ustadz, itu masuk ke dalam yang dimaksud Iqbal ke dalam rasionalitas mistik itu ya? Iya. Artinya sudah pernah dilakukan meskipun tidak seperti acara formal gitu ya? Nah, makanya itu kan lebih kepada experience religion itu tadi, Mas. Jadi kenapa disebut rasionalitas mistik itu kan sebenarnya pengalaman keberagamaan seseorang, pribadi seseorang untuk meneguhkan dirinya, itu sebenarnya kan di situ. Makanya nanti ketika orang melakukan namanya ritual keagamaan, dia pasti akan memahami, oh ini loh, oh ternyata kenapa saya menjadi Khalifatullah fil Aro, ini caranya begini kayak. Meskipun bentuk rasionalisasinya itu nanti sering berlawanan, itu nggak masalah ya? Nggak masalah, itu kan sudah biasa toh Mas di dalam apa namanya ujung-ujungnya debat kusir. Saya kira selama ini belum ada ya Mas ya. Ya walaupun ya kalau debat kusir ya kalau kelompok esoteris dengan esoteris lah, sufisme dengan fikih itu kan biasa. Ini kan dalam kerangka sufisme itu tadi. Ya sejak dulu itu kan Mas, kelompok fikih itu kan karena ada kegersangan soal keagamaan, akhirnya lahirlah sufisme, kelompok-kelompok sufisme ini tadi untuk memberikan apa ya, pencerah gitu loh. Kalau tesis kan ada ini kesimpulan ya? Iya. Nah, simpulannya apa berarti? Kalau saya meneliti ya Mas, kesimpulan yang ingin dari gagasan Muhammad Iqbal ini ya yang saya kira apa yang beda, yang apa ya, Iqbal itu ingin berbicara sufi tapi dia mengkritik sufisme itu tadi sendiri. Wah, itu rada meta ya. Itu sama seperti Al-Ghazali mengkritik filsafat dengan cara berfilsafat. Ya itu ya mungkin begitu ya. Karena Iqbal begini Mas, Iqbal itu kan tidak hanya menerima pendidikan di Timur, tapi dia juga menerima pendidikan di Barat. Makanya nanti Iqbal tidak hanya mengkritik orang-orang Timur, tetapi dia juga mengkritik para filosof Barat, misal dari Aristoteles, Immanuel Kant, kemudian Henry Bergson, kemudian Nietzsche sendiri dikritik oleh Iqbal. Makanya Iqbal itu tidak hanya mengkritik umat Islam. Apakah Iqbal mengkritik Barat? Jelas sangat mengkritik Barat. Misal kayak Immanuel Kant. Immanuel Kant ini kan menemukan perpaduan antara rasionalisme dan empirisme. Bagi Immanuel Kant, hal-hal yang sifatnya empiris, material itu hal yang sifatnya valid. Makanya dia menolak nomena. Bagi Iqbal tidak, kita ini manusia hidup ini, terutama saya Muslim, hal-hal yang sifatnya nomena itu bisa diempiriskan. Makanya saya mengambil namanya rasionalitas mistik itu tadi. Pertanyaan paling unik atau paling sulit yang ditanyakan oleh pembimbing, namanya pembimbing tesis berarti ya? Kalau pembimbing, penguji betul ya. Apa Mas? Yang paling pertanyaannya kok gini ya? Paling sulit apa ya? Gampang malah di luar konteks ini Mas.
Malah di luar konteks itu mas, pertanyaan yang dilontarkan oleh tiga penguji waktu itu. Yang pertama itu Ibu Fatimah Hussein, ya pembimbing saya. Beliau juga apa namanya satu letting muridnya Fazlur Rahman di McGill University, gitu kan. Kemudian Pak Alim Ruswantoro selaku pengkaji Iqbal, kebetulan disertasinya juga tentang Iqbal, tetapi beliau itu mengambil dua tokoh Iqbal dengan Soren Kierkegaard. Pengalaman religius sama, tapi mengambil dari sisi religiusnya. Sama terakhir itu Pak Iqbal sendiri. Namanya Pak Iqbal, saya meneliti tentang Iqbal. Ya penelitiannya, pertanyaannya memang saya kira di luar of the box ya mas. Di luar inilah, karena jarang yang menanyakan soal ininya, soal ini tadi. Oh iya mas, atau semua apa ujian tesis begitu apa ya? Enggak mas, enggak, karena pembimbing saya termaksud salah satu pembimbing yang disegani ya mas. Saya bahkan saya pernah itu mas, di beberapa itu satu lembar itu komentarnya sampai 40. Ini satu lembar ini. Satu lembar ini komentarnya sampai 40. 40 apa? 40 kata yang harus dijawab. Oh. Itu masih ada mas, itu ada misalnya satu paragraf aja ada 8 misalnya, merah, biru, kuning ini dan lain sebagainya lah itu. Ya mungkin karena beliau sudah hal-hal yang sifatnya akademisi selesai di McGill ya mas. Ya, akhirnya mungkin beliau ini harus ini dilengkapi kayak gitu. Mesti. Ya. Itu mas, makanya kemarin banyak yang mendorong waktu itu mas, kamu terbitkan saja ininya, tesismu ini bagus dan lain sebagainya, saran dari pembimbing dari ini. Dan saya waktu itu masih ragu mas, karena bagiku belum pantas waktu itu, bagiku belum pantas menerbitkan tesis seperti ini karena masih banyak kekurangan itu tadi. Tapi karena akhirnya dorongan banyak teman-teman dari luar, dari ini mendorong saya, dosen-dosen mendorong saya, ya sudahlah akhirnya saya memberanikan diri menerbitkan itu tesisnya, jadilah ini ya. Jadilah buku itu mas. Dan buku itu lahir ketika pandemi. Nah makanya saya mau tanya itu, apa casing buku, sorry mas. Maksudnya, ya di tengah gadget yang segala informasi bisa diakses, di tengah kemudahan singgur scroll tok. Apa banyak yang minat buku-buku semacam ini? Itu mas yang jadi pertanyaan saya dulu. Tapi saya berkeyakinan mas, buku itu akan menemukan pembacanya mas. Ya udah, oke. Dan sampai hari ini itu kemarin Mas Marsus selaku penerbitnya ngubungi, mas ini mau cetak lagi. Oh mantap. Ya monggo mas. Monggo. Akhirnya ini kemarin cetakan kedua ya mas. Kalau nggak salah kemarin dihubungi sama penerbitnya itu tadi. Ya itu mas, dulu memang sempat ragu ya mas menerbitkan buku akademik semacam begitu, apalagi tokoh di luar Indonesia misalkan itu kan. Ya walaupun gaung Iqbal itu sejak angkatan dulu misalnya. Tapi bener ya, buku tentang Iqbal termasuk jarang atau banyak? Jarang mas. Jarang ya, dibandingkan dengan misalnya Al-Ghazali. Jarang. Ya terus siapa lagi sing ini siapa tuh? Yang hari ini misalnya PBB siapa? Sufi juga, puisi juga yang dia tari Sufi itu siapa jenisnya? Rumi. Nah Rumi juga salah satu guru spiritual Iqbal. Itu memang jarang mas. Ya paling yang hari ini konsen menerbitkan buku-buku soal Iqbal itu Mizan ya mas. Kemarin saya lihat itu ada cetak ulang Javid Namah itu ya, sama The Contribution of Religion Talk in Islamnya juga diterbitkan ulang lagi, covernya diganti biru ya. Ya saya kira jarang mas yang ini. Memang dulu tahun 80-90-an Iqbal menjadi gaung di Indonesia. Makanya penerbit seperti dulu itu Bulan Bintang itu memang menerbitkan buku-bukunya Iqbal itu tadi. Tapi sekarang ya begitu mas melihat dari ini. Kalau teorinya yang dibawa Iqbal ini ada yang mengkritisi nggak dari alirannya sendiri, dari apa orang Islam sendiri? Misalnya kayak siapa itu? Ibnu Sina, Ibnu Sina di counter Al-Ghazali, di counter lagi Ibnu Rus. Iya, sepemahaman saya Iqbal memang mengkritik ini ya mas, sesuatu yang sifatnya itu berasal dari Plato dan Plotinus ya. Misalnya kayak Ibnu Sina itu pasti dikritik sama Iqbal karena beraliran Platonian ya. Yang mengkritik maksud saya. Yang mengkritik Iqbal. Teori ini ya. Sampai hari saya baca belum nemu mas. Belum nemu ya.
belum nemu, saya baca belum nemu apa yang Harusnya jenengan mengkritik, bukan anu. Tapi nah, itu saya mencari benang merah rasionalitas mistik ini karena sepanjang apa namanya yang saya baca, penelitian-penelitian yang saya baca, belum ada yang menemukan kata rasionalitas mistik itu tadi. oh, Belum ada. Nah, ini kan sebenarnya experience saya di dalam bukunya Muhammad Iqbal yang dia mengatakan experience religion. Nah, saya bahasakan ke rasionalitas mistik, pengalaman ke rasionalitas mistik itu. Karena belum ada ya, saya menemukan ada, tapi kebalikannya ada. Mistik rasionalitas ada, tapi yang rasionalitas mistik itu sampai pencarian saya, entah itu dimanapun, belum menemukan itu. Makanya pertama kali yang ditanyakan, ini kata Iqbal apa kata dirimu? Waktu itu saya juga bingung. Selama ini kata saya, Pak, bukan kata Iqbal. Kalau Iqbal mengatakan ya apa ya, experience religion itu tadi. Proses keberagamaan seseorang itu tadi. Itu. Oke, terima kasih Bapak Praha Bistara. Terima kasih Mas, kalau saya terlalu formal mohon maaf. Bukan, saya yang mau minta maaf dulu, soalnya setelah saya bertanya, dengan mengawali jawaban dengan jadi gini Mas, begini Mas, itu ekspresi mengcounter orang protes kayaknya. Nah, biasanya kalau di konten ini tuh pertanyaan terakhirnya begini, kenapa teman-teman harus membaca buku ini gitu kan, biasanya. Tapi karena bukunya jenengan ini agak spesial, pertanyaannya agak berbeda. Karena kalau pertanyaannya begitu kan agak susah, apa namanya, susah diterima kan. Nah, pertanyaannya begini, apa yang jenengan janjikan kepada pembaca dengan membaca bukunya, penelitiannya jenengan ini? Misalnya, apakah menjadi pribadi yang lebih berakhlakul karimah, atau menjadi pribadi yang bisa punya modal untuk merasionalisasi semua upacara peribadatan, atau apa? Benono sing tuku kan terbit kedua tuh. Ya apa ya, saya tidak bisa berjanji ya. Tak kon ben payu kok malah. Yang jelas kalau membaca buku ini akan menemukan hal-hal baru yang belum kalian ketahui. Ya. Itu intinya di situ Mas. Hal baru yang belum diketahui itu juga harta karun ya. Iya, itu yang kalian belum ketahui. Luar biasa ya. Iya. Makanya dari dulu Mas, ada beberapa mahasiswa yang email itu, entah itu dia yang sedang menyelesaikan tesisnya, skripsinya tentang Iqbal terutama itu, dan mereka meng-email karena di Opak UIN itu kan tidak bisa diakses semuanya Mas, hanya bab 1 sama bab 5 sama daftar pustaka. Dan sampai sekarang alhamdulillah Mas, antusias yang email lewat IG, lewat Messenger itu menanyakan bukunya. Dan terakhir itu ada guru besar Malang itu, Abrawijaya Malang itu, yang memang itu beliau beli alhamdulillahnya. Itu ya pokoknya kalau kalian membaca buku ini, kalian akan menemukan sesuatu yang kalian belum temukan di dalam hidup kalian. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir lagi. Apa buku ini wajib dibaca oleh siapa ya? Kalau semua orang kan tentu ini ya tadi menemukan khasanah baru itu kan semua orang penting ya, butuh, perlu gitu. Cuma biasanya kan ada yang buku-buku wajib baca. Nah, ini yang wajib baca buku ini kalangan apa? Mahasiswa filsafat atau apa, siapa? Saya kira seluruh generasi muslim milenial harus baca bukunya Iqbal. Betul, ya. Karena itu akan membuat gairah keberislaman, apa ya, gairah intelektual muslim itu bangkit kembali. Gairah intelektual muslim itu. Oke, kira begitu Mas. Bisa dibeli di mana ini bukunya? Di langsung penerbitnya seluruh. Ya? Kebetulan kemarin dosen UIN IB Padang itu ada beberapa yang pesan ke saya karena saya nggak punya stok, akhirnya langsung ke penerbitnya. Sulur ya? Nggih Mas, Sulur. Sulur Pustaka. Itu nggih.
Bisa dibeli di situ teman-teman. Dan kalau ada kritik, saran terkait buku ini, saya sangat berterima kasih. Sebenarnya saya mau mengkritik, tapi ramu dengar mengkritik piye. Ramu sangat berterima kasih. Oke, begitu. Terima kasih atas kerelaannya, ketersediaannya mampir di channel kecil kami ya, Bapak. Semoga aktivitasnya apa ini berarti? Masih ngajar ya atau ngajar. Semoga ketemu dengan mahasiswa-mahasiswi yang kritis ya, yang membangkitkan gairah berintelektual. Itu, sampai ketemu di buka buku selanjutnya. Smart pun tidak benar-benar smart, bacalah buku.